Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita, mari kita tak lupa dan tak bosan panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Tak lupa salawat dan salam mari kita lipat curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa berpegang teguh atas apa yang beliau ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kitab Akhlak Hamalatil Quran karya Syekh Imam Al-Ajurri. Pada kesempatan yang lalu kita membahas bahwasannya yaitu apa saja keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran di dalam masjid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu pada bab Zikru Akhlaki Ahli Quran, yaitu bab tentang mengingat yaitu akhlaki ahli Quran, akhlak Al-Quran. Ini merupakan bab penting ya, bab inti dari kitab Akhlak Hamalatul Quran ini. Silakan dibuka babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzikru akhlaki ahli Quran, bab tentang akhlak ahli Quran. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala Muhammad bin Al-Husain rahimahullah, yanbaghi liman 'allamallahu ta'ala bil Qur'an, wajib bagi orang yang 'allamahullahu telah diajarkan oleh Allah Al-Qur'an, wa fadluhu ala ghairihi mimman lam yuhammilhu kitabahu, dan keutamaannya bagi orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ya, kita yang telah Allah ajarkan Al-Quran kepada kita ya, mulai belajar dari membacanya, mulai belajar dari tafsirnya, mulai mempelajari dari menulisnya dan segala macam ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Wa habba an yakuna min ahlil Quran wa ahlillahi azza wa jalla wa khassatihi, dan kita sangat berharap ya, kita sangat berharap untuk apa? Untuk menjadi ahli Quran itu yaitu apa? Ahlullah, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Quran ya, yang kalian pelajari, yang kita pelajari dari pagi mungkin ya, dari sebelum subuh mungkin, dari hari itu sampai dengan malam, maka kita niatkan mau belajar Al-Quran itu karena apa? Karena ikhlas lillahi ta'ala, dan juga apa? Dan juga kita berharap untuk menjadi ahlullah, yaitu warga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi keutamanya seperti itu. Wabiman wa'adahu Allahu minal fadlil azim, dan bagi orang ya yang mengajar belajar Al-Quran, dia bukan hanya menjadi ahlullah, keluarga Allah, tapi dia juga mendapatkan apa? Minal fadlil azim, keutamaan yang sangat besar. Mimma taqaddama dzikruna, sebagaimana yang telah kami sebutkan ya, hadis-hadis yang lalu, bab yang lalu tentang apa? Keutamaan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran.
Quran. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah berfirman, yatlunahu haqqa tilawati, dan membaca dengan semestinya. Qila fi tafsir, sebagaimana dalam kitab tafsir, ya'maluna bihi haqqa amalihi, yaitu mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Jika kita sudah mempelajari Al-Quran, mulai dari huruf-hurufnya, mulai dari maknanya, maka yang kita harus lakukan adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang sangat berat. Sama seperti menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu cukup hanya terserah ya, mau ada yang sebulan, mau ada yang 3 bulan, mau ada yang 1 tahun. Tetapi menjaganya itu apa? Menjaganya itu ila yaumil qiyamah. Ya, kalau orang yang sudah 30 juz, dia nambah enggak? Ziyadah enggak? Dia tidak ziyadah, tapi apa? Tetapi harus murojaah selama ia masih hidup. Nah, seperti itu. Wa biman qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, kemudian dia mahir dalam bacaan Al-Qur'an tersebut. Mahir artinya apa? Bacaannya lancar, sesuai dengan tahsin tajwidnya, sesuai dengan langgamnya, ya. Mungkin bisa lancar terjemahnya, bisa mempelajari tafsirnya. Ma'al kirami as-safara, maka dia akan bersama malaikat rahmat. Maka kita tidak bosan untuk apa? Mengupgrade ya bacaan Al-Quran kita, bukannya sekedar membacanya, tetapi apa? Mempelajari maknanya. Bukan hanya sekedar mempelajari maknanya, tetapi juga mempelajari tafsirnya, sehingga kita bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tetapi bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaq, dan orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata, lahu ajron, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Maka jangan apa? Jangan pesimis terhadap, misalkan saya baca Al-Quran nggak bisa, saya nerjemah Al-Quran nggak bisa, atau belajar nahwu sorof nggak bisa, ya. Ini apa? Majrur mansub, misalkan kan seperti itu. Maka jangan apa? Jangan putus asa. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran kemudian kita susah dalam belajarnya, tetap Allah akan mengasih kita pahala. Lahu ajroni, yaitu yang pahalanya ada 2. Pertama pahala sabarnya, yang kedua pahala mempelajarinya. Seperti itu. Kemudian waqala Bashir bin Al-Haris, sami'tu Isa bin Yunus, bahwasanya Bashir bin Haris mendengar dari Isa bin Yunus rahimahumullah, semoga Allah merahmatinya, yaqulu, dia mengatakan, idza khatamal 'abdu qabbala al-malaku baina 'ainaihi. Ya, ini belum tahu ya. Jadi idza khatamal 'abdu, apabila seseorang yang sudah khatam ya bacaannya atau hafalannya mungkin, qabbala al-malaku baina 'ainaihi, maka malaikat akan mencium keningnya. Ya, ini perkataan, bukan hadis. Nanti bisa kalian lihat lagi, kan ada referensinya tuh. Fayan bagi, maka yang seharusnya ada dalam akhlak orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, an yaj'al al-Qur'ana rabi'an liqalbihi, bahwasannya yaj'ala, untuk menjadikan Al-Quran, yaitu apa? Rabi'an, benentram, liqalbihi, bagi hatinya. Maka kalau lagi apa? Lagi bad mood, contoh lagi apa? Lagi futur, apalagi galau, maka jangan nyarinya
quotes, habis itu kita bikin SG atau SW. Ya, tetapi apa? Ya ja'al Al-Qur'ana rabi'an liqalbihi, jadikan Al-Qur'an sebagai penetrangnya. Coba aja misalkan dengerin bacaan Syekh atau Murotal saya ya. Jangan nyarinya quote yang relate sama kita, habis itu kita posting di SW. Ya, kalau itu lagi galau, kalau lagi senang beda, SW-nya jedak-jeduk sama bikin pusing. Itu seperti itu, maka nggak boleh seperti itu. Jadi ya an yaj'al al-Qur'ana rabi'an liqalbihi, jadikan Al-Qur'an itu sebagai apa? Penetrang hatinya. Gitu. Wa ya'muru bihi ma khariba min qalbihi, dan memperbaiki ma khariba min qalbihi, apa yang sudah rusak dalam hati. Apa yang ada yang merusak hatinya itu seperti apa? Misal kita suka dengki terhadap seseorang, kita suka suuzon terhadap orang, maka hati-hati, kan sudah dijelaskan orang yang berburuk sangka, maka tidak boleh. Orang yang misalkan menggunjing orang, ngomongin orang, ghibah, itu kan sesuatu hal yang tidak boleh. Maka memperbaiki apa yang telah rusak dengan Al-Quran. Ya ta'adab bi adabil Quran, kemudian beradab dengan adab Al-Quran. Wa yatahallu bi akhlaqi syarifati, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yubayyinu biha arsairin nas, agar menjadi pembeda bagi kebanyakan manusia. Ya, kan beda antara seseorang yang mempelajari Al-Quran dengan orang yang tidak mempelajari Al-Quran. Ya, beda dari perkataannya dan juga perbuatannya, sehingga itu berbeda. Karena apa? Kan tadi sudah disebutkan bahwasanya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu merupakan apa? Ahlullahi azza wa jalla, yaitu keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika misal kita sudah dianggap menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala, maka berperilaku yang baik. Mimman la yaqra'ul Qur'an, menjadi pembeda bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Fa awwalu ma yanbaghi lahu an yastamila taqwallah, dan yang pertama yang wajib bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran yaitu apa? An yastamila taqwallahi ta'ala, yaitu untuk apa? Senantiasa menerapkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa sih? Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, yaitu apa? Melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, maka kita senantiasa itu menjaga takwa. Karena apa? Terkadang iman itu senantiasa apa? Bertambah dan berkurang. Karena kita kalau lagi rajin imannya bertambah. Ya, maka ketika kita kalau imannya berkurang, untuk melakukan segala sesuatu itu susah sekali. Ya. Fisarri wal alaniyati, baik itu dalam sendiri maupun bersama-sama. Artinya apa? Takwa itu bukan hanya sekedar kita nih ketika belajar sama saya, takwanya hanya ketika lagi belajar. Saya takwanya ketika misalkan hanya ketika bersama-sama dengan orang-orang soleh, itu takwanya berarti tergantung sesuai dengan keadaannya. Gitu. Maka latihlah takwa itu ketika lagi sendirian. Ya. Bi istimali al-wara, dengan apa? Istimali, dengan menerapkan al-wara, hati-hati fi mat'amihi, dalam makanannya. Maka ya, kita sebagai orang yang berinteraksi dengan Al-Quran seharinya, hati-hati memperhatikan makanannya. Maksudnya apa? Makanannya mengandung sesuatu enggak yang haram atau yang halal. Kalau sesuatu yang haram, maka kita harus tinggali. Kan ada hitam, ada putih. Yang
putih kita ambil, hal yang halal, yang hitam itu haram jangan diambil. Tetapi yang lebih susah apa? Yang lebih susah adalah abu-abu. Karena apa? Samar. Yaitu apa berarti? Apa? Syubhat. Maka kita ambillah yang putih-putih, yang halal-halal, yang sudah pasti. Ya, makanannya jangan makan yang macam-macam, ya. Kemudian apa? Wa masyrabihi, dan hati-hati perhatikan minumnya, ya. Jangan terlalu banyak minum yang manis-manis contoh. Karena apa? Takaran kita itu orang dewasa minum manis itu takaran gulanya hanya berapa gram? 18 gram kalau nggak salah. Ya, makanya kalau misalkan teh pucuk itu dia takarannya per 300 ml itu 20 gram kalau nggak salah, atau 25 gram. Berarti kan itu bisa ada lebih. 200 apa? Nah, itu hati-hati. Karena apa? Itu nanti kan ketika kita sudah tua penyakitan, tapi kita mempunyai apa? Kita punya apa? Ilmu Al-Quran, kita tidak bisa mengajarkannya. Karena apa? Karena terkendala sakit seperti itu. Kemudian apa? Memperhatikan juga hati-hati terhadap wama sibihi, yaitu apa? Pekerjaannya. Jangan sampai kita ya mencari pekerjaan yang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, gitu. Wa yakuna basiran bi zamanihi wa wasadi ahlihi, dan juga apa? Hendaknya peka, basiran, melihat. Artinya apa? Peka bi zamanihi, dengan zamannya, wa wasadi ahlihi, dengan kerusakan akhlaknya, ya. Kita ingat, kita itu sedang berada di zaman penuh fitnah, di mana seseorang ya bisa memfitnah kita apa saja. Dan wa fasadi ahlihi, dan kerusakan akhlak orang-orang. Sekarang banyak ya orang membunuh, atau orang yang suka apa iseng, kayak seperti siapa itu? Agus itu karena apa coba? Ya, yang matanya disiram pakai air keras. Itu karena apa? Karena dia ditegur sama bawahannya, cuma karena dia negur bawahannya, kata yang bawahannya negurnya nggak sopan, akhirnya apa? Akhirnya disiram air keras. Artinya apa? Bahwasanya itu tuh kita itu berada di zaman orang yang mungkin bisa terjadi, yaitu bisa membunuh kita. Itu zaman penuh fitnah, ya, hati-hati. Kemudian apa? Bahwa yafduruhum ala dinih, maka ketika akhlaknya seseorang sudah rusak, ya akhlak kaumnya sudah rusak, yafduruhum ala dinihi, maka itu yang sangat bahaya terhadap apa? Terhadap agamanya, ya. Muqabbalan ala sya'nihi mahmuman bi islahi ma fasada min amrihi, dan berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah rusak dalam perkaranya. Hafidun lisanihi, hati-hati yang menjaga lisannya, ya. Lisannya apa? Lisan terhadap dirinya maupun orang lain, ya, tidak berkata-kata kasar atau juga menghina orang lain. Mumayyizan likalamihi, dan juga memperhatikan perkataannya. In takallam bi ilmi, maka apabila ingin berbicara, berbicaralah dengan ilmu. Idza ra'al kalama sawaban, apabila perkataannya itu, bicaranya itu benar. Wa in sakata bi ilmin, maka diamlah diamlah dengan ilmu. Idza kana as-sukut sawaban, apabila dengan diamnya itu benar. Qalilul haudi, dan mempersedikit apa? Al-haudi.
fima la ya'ni, perbuatan-perbuatan yang tidak ada artinya, yang tidak ada maknanya. Yakhafu min lisanihi asyaddu mimma yakhafu min aduwihi, dan dia takut terhadap lisannya melebihi takut terhadap musuhnya. Artinya apa? Ketika dia berbicara, maka khawatir bicaranya itu akan menyakiti orang lain sehingga dia takut ketika berbicaranya gitu. Yahbisu lisanuhu kahisbi li'aduwihi, dan menahan lisannya sebagaimana dia menahan musuhnya. Liya'man min syarrihi wa su'i akibatihi, agar aman terhadap keburukan dan efeknya. Karena apa? Karena seorang yang tidak menjaga lisannya, mungkin bagi dia yang katakan kepada temannya, jangan, weh lu plenger gitu. Itu ketika dia dikatakan seperti itu, ketika mungkin kamu merasanya biasa-biasa saja, tetapi dia bikin sakit hati, itu kan dosa. Ya. Karena apa? Dosa terhadap manusia itu, ya apa? Kita harus meminta maaf kepadanya. Tetapi misalkan, minta maaf dong, enggak. Kalau orang itu nggak mau diminta maaf, gimana? Susah. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah. Tetapi kalau kita berbuat kesalahan terhadap manusia, maka kita harus apa? Harus meminta maaf. Ya. Kan dalam hadis, al-muslimu man salima lisanuhu wa yadihi, yaitu orang muslim itu apa? Yang senantiasa salima lisanuhu, yaitu menjaga lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Karena apa? Lisanmu apa? Mulutmu harimaumu. Awas, mulut itu dia tidak ada cabenya, tetapi bisa bikin pedas orang lain. Seperti itu. Maka hati-hati. Ya. Qaulul dhahik, mempersedikit apa? Tertawa, ya. Jangan sampai tertawa terbahak-bahak. Kadang kalau saking lucunya itu kita tertawa terbahak-bahak sampai batuk-batuk tuh. Kenapa? Ya, tertawa itu bisa apa? Tumitul qalba, bisa mematikan hati. Artinya apa? Mematikan hati itu, jadi yang tadinya dianggap serius, kemudian dia tertawa, dianggap ya biasa-biasa saja, tidak serius. Itu bisa, itu mungkin ya, mematikan hati itu seperti itu. Jadi ini yang dianggap serius, malah dia dianggap bercanda. Kita membicarakan tentang serius, tentang agama, bahkan takutnya ketika kita membicarakan tentang agama, dia mengiranya bercanda, sehingga itu namanya apa? Tumitul qalba. Takutnya seperti itu, bisa mematikan hati. Qaulul dhahiki fi ma yadhaku fi nas, yaitu menyedikitkan tertawa di antara orang lain yang sedang tertawa. Yasu'i akibat dhahik, karena takut ya efek dari banyak tertawa. In syarri bi syai'in mimma yuwafiqu al-haqqa naftasim. Tetapi jika dia menemukan sesuatu kebenaran, dia hanya merespon dengannya apa? Merespon dengan senyum. Jika itu sesuatu yang benar. Yakrahu al-mizah khaufan minal la'ib. Ya, dia benci al-mizah, bercanda, khaufan minal la'ib, karena takut dia dipermainkan. Fa inna mazaha qawla haqqan, maka dia ketika bercanda dengan semestinya. Ya, jangan sampai apa? Bercanda berlebihan sehingga bisa membuat fatal. Ya. Kadang teman saya bercanda ngelemparin apa? Sepak sapu, ngelemparin sapu lidi, kena kepalanya, robek, dijahit. Ya, maka bercandalah sewajarnya, jangan sampai berlebihan. Misalkan contoh lagi ngelas, lasanya disundut ke orang lain, nggak boleh. Ya, bintang itu. Ya, jadi jangan bercanda berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu bisa membahayakan. Fa'in masaha qala haqqan, ketika bercandalah sewajarnya,
Basitul wajhi thayyibul kalam, yaitu dengan ceria wajahnya, thayyibul kalam, dan baik perkataannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi bab ini adalah bab inti sebenarnya, bab inti dari kitab ini. Karena apa? Babnya zikru akhlaki ahli Quran. Ya, jadi kita sudah membahas ya bahwasannya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu yaitu apa? Merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dianggap sebagai keluarga Allah, maka kita harus berperilakulah sebagaimana semestinya. Dan juga ya, jadilah Al-Quran sebagai apa? Penentram hati kita. Ya. Dan perhatikan ketika kita berbicaralah dengan ilmu, agar apa yang kita ucapkan itu tidak menjadi ucapan yang tidak ada maknanya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan lain waktu. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ala aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.